أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di kajian senja pada sore Sabtu kali ini. Sabtu sore kali ini. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Langsung saja untuk membuka acara kasen pada sore hari ini, mari kita baca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk menambah keberkahan pada sore kali ini, mari kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari saudara kita Afif Hilmi. Apakah tersambung? Cek. Oke. Assalamualaikum. Apakah suara tersambung, Mas? Oke, masuk ya. Baiklah, langsung saja untuk Afif Hilmi kami persilakan. Baik, terima kasih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Afif Hilmi atas bacaannya. Semoga dengan bacaan Al-Quran tersebut dapat menambah keberkahan pada acara sore hari ini. Kemudian langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan materi dari guru kita, Ustadz Evan Setiawan Parusa. Apakah sudah masuk ya? Sudah ya? Sudah cek suara. Ini temanya adalah cara Islam memandang sebuah realitas. Untuk Ustadz Evan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di sore hari yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan di ruang Meet Google pada sore hari ini untuk mengikuti kajian ya. Yang judulnya cukup menarik. Saya dihubungi Mas Afif ya, menghubungi saya. Ngisi kajian senja di hari Sabtu sore. Waktunya sih bisa, tapi temanya apa? Temanya cara Islam memandang realitas. Nah, ini tema yang saya rasa cukup menarik ya, dan saya apresiasi betul ya, karena jarang menurut saya kajian-kajian keislaman yang ada di sekitar kita yang sampai menyentuh ranah pemikiran ya. Semoga ini terus dijalankan ya. Dulu kami sempat juga sering mengadakan diskusi semacam ini di Nalar Pemuda Indonesia, tetapi ya belum bisa berjalan lagi sampai sekarang seperti itu.
Pemikiran ini cukup penting ya karena mungkin akan menjadi tantangan kita di kedepannya. Salat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa terus menjadi bagian dari umat beliau, memperjuangkan dakwah beliau dan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada sore hari ini kita akan diskusi sedikit, ya ngaji sedikit soal cara Islam memandang realitas. Ya. Suatu hal yang saya rasa cukup sederhana, karena sejatinya dia ada di sekitar kita. Tetapi tidak banyak orang yang untuk bertafakur, bertadabur, mendalami, bahkan ya merenung sedikit tentang realitas yang ada di sekitar kita. Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Kenapa ya matahari itu panas ya? Kenapa dia bersinar? Kenapa kita hidup di dunia ini dan seterusnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sudah terjadi, sudah berulang ya. Ratusan bahkan ribuan tahun sejak zaman dahulu ya. Tapi adanya Islam itu membuktikan bahwasanya kita ini diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk merenungi itu, mentadaburi itu dan menambah keimanan kita. Bukan malah semakin mengurangi ya. Maka dari itu sebelum saya membagikan presentasi, saya ingin mengawali bahwasanya tujuan kita mempelajari apa yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah untuk menambah keimanan. Ya bukan untuk tamasya pikiran atau wisata pikiran. Baik, saya izin membagikan layar. Sudah muncul ya. Islam dalam memandang realitas. Ya, saya ganti kemarin bukan sebuah realitas karena realitas itu banyak. Ya, dan sebuah realitas itu mungkin akan merujuk pada satu topik, misalkan realitas sosial, realitas kehidupan, realitas politik, ya, yang mungkin akan ada di sekitar kita. Tetapi ini realitas secara umum, ya, seluruhnya. Sebenarnya apa sih realitas itu ya? Bahasa Indonesianya mungkin kenyataan ya. Apa sih kenyataan itu dan mana sih yang nyata dan mana yang tidak? Insya Allah ini akan menarik, jadi silakan teman-teman ikuti dengan baik. Baik, mungkin kita awali dengan diskusi terlebih dahulu. Saya harap teman-teman juga berpartisipasi aktif di forum ini. Menurut teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan realitas atau kenyataan itu? Dan di mana batasannya? Ya, monggo silahkan, mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan. Ada? Yang terhormat Pak Mas'ul mungkin ingin menyampaikan. Kalau menurut saya realitas itu ya suatu hal yang nyata kayak gitu loh. Ya nggak sih? Suatu hal yang nyata gitu. Oke, terima kasih. Ya, suatu hal yang nyata ya. Ya namanya juga kenyataan, tentu suatu hal yang nyata. Tapi pertanyaannya mana yang nyata dan mana yang bukan? Ya, ini yang mungkin akan menjadi kebingungan kita. Maka kita lanjutkan dulu. Ya, mungkin teman-teman bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah alam semesta yang kita ada di sekitar kita itu termasuk realitas, kenyataan? Ada emot nggak sih? Kalau di Zoom kan ada emot. Di sini ada emot nggak sih? Nggak ada ya. Teman-teman bisa chat aja ya. Nyata tidak, nyata tidak. Menurut teman-teman, apakah alam semesta, ya dunia ini dan juga matahari, bumi itu termasuk kenyataan? Mas Herjuno menjawab nyata, ya. Ada yang menjawab nyata. Ada mungkin yang nyata, real. Oke, saya rasa di sini kita sepakat ya. Ini termasuk kenyataan. Oke. Nah, di sini ya. Apakah ruh, jiwa, jin dan lain-lain itu termasuk realitas? Ya, apakah dia termasuk kenyataan?
Nah, agak sulit nih. Monggo, bisa menjawab nyata atau tidak kira-kira? Bisa jawab di kolom chat, ngomong langsung sambil berargumen juga boleh. Ada? Belum ada yang nyata tapi tidak terlihat. Ya, dia real tapi tidak terlihat. Oke, nyata. Ada yang jawab nyata langsung konkret. Real Ustadz karena bisa kita rasakan. Oh, ya. Jadi apa yang nyata itu apa yang bisa kita rasakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, ya. Ilmu. Nah, ilmu. Apakah ilmu termasuk kenyataan? Apakah ilmu termasuk realitas? Ya, dia ada di alam pikiran. Ya. Nah, apakah itu termasuk kenyataan? Ya, atau hanya sekedar konsep atau seperti apa? Nah, monggo bisa disampaikan. Nyata atau tidak gitu aja deh. Apakah ilmu itu realitas atau bukan? Silakan dijawab. Ya, sudah mulai bingung ya, kita tidak melihat jawaban yang masuk. Tadi alam semesta masih pada jawab ya nyata. Ruh, jiwa dan jin ya real nyata. Sekarang ilmu. Afif Hilmi menjawab nyata. Ilmu tidak bisa terlihat tapi bisa dibuktikan. Oke, ya baik. Oke ya, terima kasih. Masih ada lagi nggak ya? Nah, oke, nggak ada ya. Udah itu aja. Sekarang kita mulai dari ini dulu. Tebak judul filmnya. Teman-teman pernah nonton ini? Yang tahu judul filmnya silahkan ngechat ya. Masih belum tahu. Ini film yang menarik ya. Ada Leonardo DiCaprio di sini. Yang setelah selesai filmnya dibully kok nggak menang Oscar, padahal bagus filmnya. Masih belum tahu ini. Lebih dekat ya. Ada yang tahu judul filmnya? Oh, mungkin teman-teman di sini belum suka nonton film. Silakan bisa disampaikan. Ya, oke, tidak ada. Ya, ini judul filmnya Endgame, bukan ya, bukan Avenger dong. Ya, Men in Black. Wih, teman-teman kalau belum nonton harus nonton ini berarti. Ya, judul film ini adalah Inception. Saya tulis ya, Inception. Judul filmnya adalah Inception. Menceritakan tentang apa? Jadi di dunia ini kita bisa masuk ke dalam alam mimpi seseorang. Nah, misalkan Mas Syam nih. Mas Syam ini adalah seorang Al-Islah gitu. Maka karena saya pengen tahu tuh, misalkan saya pengen tahu data-data Al-Islah gitu. Ahwat-ahwat yang cantik siapa aja gitu. Nah, saya nggak perlu tuh lihat datanya. Saya bisa masuk ke dalam mimpinya Mas Syam ya. Saya masuk ke dalam alam pikirannya Mas Syam. Kemudian saya saya gali datanya di dalamnya. Jadi ketika bangun dia tidak sadar bahwasanya dia sudah menyerahkan data itu kepada saya. Nah, permasalahannya adalah ada seseorang yang terjebak di dalam dunia mimpi sehingga dia tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana yang mimpi. Nah, itulah menariknya. Jangan-jangan kita semua sedang ada di alam mimpi. Mungkin aja ya, asumsi itu pernah terjadi dan pernah menjadi bahan diskusi yang cukup menarik. Ya, selanjutnya film ini. Nah, masa nggak tahu kalau ini film harusnya teman-teman tahu lah ya. Ini lebih terkenal ini. Lebih dulu dan lebih lama. Konsepnya hampir-hampir sama, konsep dunia. Ada yang tahu ini film apa? Saya akan membelikan 2 pil ya, yang satu pil biru, yang satu pil merah. Nah itu udah Mas Amar Arsawa ya. Film ini judulnya The Matrix ya. Film ini mengisahkan tentang dunia yang kita alami sekarang ini sebenarnya adalah dunia ciptaan ya. Kita ini sedang dikonsep, di setting sedemikian rupa untuk mengikuti alur kehidupan yang ada di dunia ini. Ya.
Hanya orang-orang tertentulah yang menyadari sebenarnya apa dari arti dunia itu, yaitu orang yang sudah diberikan pil merah. Pil merah atau pil biru? Pil biru. Pil biru. Nah, kemudian dia akan lahir kembali ya, dan mengetahui sebenarnya manusia itu sedang diambil sumber dayanya. Yang belum nonton silahkan nonton. Baik, dua film ini secara filosofis ya, makanya kalau nonton film tuh diambil pemaknaannya ya, jangan dilihatin filmnya doang ya. Baik, kedua film ini sebenarnya punya kisah dasar yang mirip, yaitu dari suatu kisah yang ada di buku ini ya. Saya tunjukkan ya, ini nggak kelihatan ya, ngeblur. Buku yang mungkin teman-teman pernah tahu. Ya, kurang tahu teman-teman pernah baca, tapi buku ini cukup terkenal ya. Yaitu Republik dari Plato ya, ke Mirror ini. Yaitu di dalamnya ada satu kisah dinamakan The Allegory of Cave ya. Suatu kisah di dalam gua. Ya. Bagaimana kisahnya? Ada 3 orang tua, tiga manusia. Mereka dari lahir sampai dengan gede, mereka terjebak di dalam gua tersebut. Anggap saja lupakan soal makanan, lupakan soal bagaimana mereka keluar, bagaimana mereka hidup, mendapatkan vitamin D dan seterusnya. Anggap saja mereka hidup dari kecil, dari bayi lahir sampai dengan tua itu hanya di dalam gua. Dan mereka tidak bisa melihat apa-apa selain cahaya yang di dalam cahaya itu ada gambar-gambar. Ya, mereka melihat sapi lewat, mereka melihat burung lewat, mereka melihat manusia juga, tetapi dalam bayangan mereka semua dalam hitam ya. Bentuknya hitam seperti itu. Ya. Bagi mereka, bagi ketiga orang ini, bayangan yang sangat menarik untuk dilihat bergerak-gerak, itulah kenyataan. Ya. Karena mereka dari lahir sampai dengan segede itu ada di dalam gua. Nah, kemudian satu orang ceritanya tiba-tiba mereka bisa keluar. Ya, satu orang di antara 3 orang ini keluar. Keluar kemana? Ya keluar dari gua tersebut. Dia tiba-tiba ya anggap aja borgolnya lepas gitulah. Dia keluar dan mereka melihat, satu orang ini melihat, oh ternyata sapi yang saya lihat cuma hitam bayangan aja, ternyata bentuknya seperti ini. Lebih real dan lebih nyata. Nah, dia juga melihat manusia yang mereka cuma melihat bayangannya, yang sebelumnya dia cuma hanya melihat bayangannya. Kemudian dia melihat, wah orang itu lebih real dan lebih nyata. Dia juga melihat burung yang sebelumnya dilihat cuma hitam, sekarang jadi lebih real dan lebih nyata. Nah, apa yang dia lakukan? Dia akhirnya menyadari, oh ada kenyataan ternyata. Realitas yang lebih bagus daripada realitas yang selama ini dilihatnya. Akhirnya dia kembali tuh ke gua, mengabari 2 orang temannya. Kalian ini jangan diem di sini. Ternyata di luar gua ini ada dunia lebih berwarna, lebih bagus, lebih nyata daripada yang ada di sini. Tapi apa yang terjadi? Kedua orang ini menikmati realitas yang sudah dimiliki. Ya memang kenyataan kayak gini, kamu tuh ngawur aja. Ya mana ada burung ada warnanya, mana ada sapi ada warnanya. Ya ini kenyataan tuh ya kayak gini. Nah, kemudian akhirnya dia kalah jumlah dalam berargumen. Akhirnya dia kembali ke situ dan memilih untuk mengikuti realitas yang diikuti oleh 2 orang tadi. Ya, dia kembali melihat bayangan. Nah, kenapa Plato memilih 3 orang? Karena di sini dia ingin menunjukkan bagaimana realitas itu bisa juga dikaburkan hanya dengan jumlah ya, mayoritas. Ini The Allegory of Cave. Maka dari itu, bagi Plato, kenyataan, ya maaf ya sebelum kita membahas Islam, kita membahas bagaimana kenyataan itu bercerita ya di dunia Barat. Maka bagi Plato, realitas itu bukan hanya ada di dalam kenyataan yang kita lihat, ya bukan hanya persepsi indera, tetapi dia ada di alam pikiran. Ada suatu hal yang lebih nyata, lebih real, yang itu disebut dengan idea. Ya, saya lanjutkan slide-nya. Maka konsep realitas menurut Plato, dunia itu dibagi menjadi 2, yaitu dunia persepsi yang dilihat seperti ini. Kemudian dunia idea.
Ya, dunia ide ya dunia yang lebih nyata daripada apa yang ada di persepsi. Mungkin saya melihat Taki gitu ya, sekarang ganteng gitu misalkan. Itu hanya persepsi mata saja. Bagaimana realitasnya? Nggak tahu. Karena dia sifatnya adalah subjektif, saya yang melihat ya. Mata kita masing-masing melihat. Bisa saja misalkan ya matanya Mas Syam gitu, warna Mas Taki bukan coklat, tetapi coklat muda, coklat tua dan seterusnya. Maka idealnya ya yang benar secara objektif itu dunia ideal. Ya, dunia di mana idealitas itu ada, maka ada namanya idealisme gitu ya. Ideal menurut Plato bersifat objektif universal. Ya, dia tidak berdasarkan kita, tetapi berdasarkan kenyataan yang ada. Tidak subjektif atau parsial. Ya. Ide objektif berada di luar pikiran, ya ada di luar kita, sedangkan ide subjektif ada di dalam pikiran. Maka dia memiliki istilah absolute of beauty dan absolute of good, ya. Ada yang benar-benar bagus, ya, benar-benar cantik, itu bukan dari kita, bukan dari persepsi masing-masing, tetapi dari persepsi kenyataan, ya, termasuk juga kebaikan. Ya. Maka dari itu ada kata idealisme, ya. Kenapa ada istilah idealis? Nah, idealis itu karena ada posisi ideal, ada posisi yang seharusnya menjadi kenyataan, tetapi dia tidak menjadi kenyataan karena dipersepsi oleh masing-masing orang. Nah, itu ya menurut Plato. Maka dari itu kemudian jangan-jangan pertanyaan nih, jangan-jangan kita ini manusia di dalam gua ya, jangan-jangan kita hanya melihat sesuatu yang kita lihat selama ini tuh bukan benar-benar real, masih ada yang lebih nyata daripada ini. Wallahu a'lam. Maka di itu ada lukisan yang sangat bagus ya. Ini lukisan namanya La Scuola di Athena. Lukisan dari Itali. Nah, di sana Plato yang pakai jubah merah itu menunjuk ke langit ya. Saya zoom lagi. Nah ini. Plato menunjuk ke langit sedangkan Aristoteles menunjuk ke depan. Ini mengisyaratkan ya. Pokoknya Plato itu ingin menunjukkan ya dunia itu ada di atas, ada yang lebih atas daripada dunia kita. Sedangkan Aristoteles, buat kamu tuh merakyat, keluar sana. Ya. Itu inti dari lukisan ini. Sebenarnya banyak sih yang bisa dibahas dari lukisan ini. Nah, dari itu ada kebingungan soal kenyataan, mana sih yang nyata, mana yang enggak gitu. Ada juga ini kisah dari Menong Jangles. Ya, kalau teman-teman mengikuti Sintesa Buku, salah satu platform yang saya buat ya, Sintesa Buku, ada pernah membahas ini, yaitu The Theory of Object, namanya Gegenstand Theory atau Menong Jangles. Ada dua asumsi dasar untuk teori objek. Ya. Ada objek yang memang tidak eksis, tidak nyata, dan setiap objek yang tidak eksis itu belum ditemukan cara untuk mengeksiskannya karena ia bisa dianggap benar. Contoh, ya teman-teman mungkin tahu ada kisah seorang putri duyung, ya, yang menikah dengan manusia. Ya. Benar atau enggak kisah tersebut? Ya. Atau kita nonton sinetron deh, ada manusia bisa berubah harimau jadi manusia harimau, mereka pacaran dan seterusnya. Kemudian ada kabar manusia harimau itu dibunuh. Pernyataan manusia harimau itu dibunuh kemudian mati itu benar atau salah? Ya, benar atau salah? Kalau kita katakan benar, ya, kalau kita katakan benar, itu kita akan salah karena apa? Karena dia ini tidak eksis, ya, tidak nyata nggak ada manusia bisa berubah harimau. Tetapi kalau kita anggap salah, tapi kenyataannya ada cerita yang ada manusia yang bisa berubah jadi harimau, divisualkan seperti itu, dikisahkan sampai sekarang. Makanya dia bisa dianggap benar. Ya, maka dua asumsi teori of object itu seperti itu. Nah, Menong Jangles membangun suatu hutan. Ya, Menong ini membangun satu hutan, di dalamnya adalah semua apa saja yang bisa dibayangkan itu dimasukkan ke dalam hutan jungle, Menong Jungle, hutan Menong. Anggap saja misalkan seperti kuda punya sayap, ia disebut apa? Pegasus. Nah, kemudian ada kuda punya tanduk, dia disebut apa? Unicorn. Tetapi apakah keduanya ada di dunia nyata? Nggak ada. Dia ada di dunia pikiran. Dia menggabungkan antara dua objek yang benar-benar real,
tetapi divisualkan menjadi suatu objek yang baru. Nah, itu disebut meaning jungle. Jadi sesuatu yang tidak eksis tetapi ya dieksiskan. Contoh misalkan pacarnya Syam gitu ya. Nah, pacarnya Syam itu masuk ke hutan Menong karena nggak ada, tidak eksis. Ya, bercanda aja ya. Pacarnya Taki juga masuk hutan Menong karena tidak eksis. Nah, ini adalah nama orangnya, Alexius Ritter von Menong. Nah, dia mau menggagas Gegenstand Theory, tetapi yang membuat hutannya itu namanya R.D. Nelson ini. Dia penulis buku Menong Jangles. Nah, kemudian ada juga tabula rasa, The Power of Empirism. Nah, ini kita tahu lagunya. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih, nah, dan seterusnya. Ini adalah kenyataan bahwasanya ada satu filsafat yang mengatakan kenyataan itu tidak dibentuk di dunia ide, tetapi dia data yang diberikan kepada kita manusia. Ya, kita terlahir tidak mengetahui apa-apa dan baca inderalah yang memberikan kita pengetahuan awal. Sumber kebenaran bukanlah ide atau rasionalitas, melainkan panca indera. Ya. Maka apa yang kita lihat nyata itu ya apa yang bisa dibentuk, ya, apa yang bisa kita pegang, apa yang bisa kita rasakan. Misalkan buku, spidol, nah itu nyata. Misalkan apa lagi, perasaan gitu ya, perasaan itu nggak nyata, nggak bisa, ya mungkin tergantung bagaimana mendefinisikan panca indera. Tetapi bagi John Locke ya, The Power of Empirism ini yang dianggap nyata itu yang bisa diindra, sehingga membagi realitas itu menjadi dua kualitasnya, yaitu primary quality dan secondary quality. Bagaimana itu primary quality? Misalkan saya melihat pulpen, spidol ini, spidol itu bentuk spidol yang saya miliki ini tutupnya warna hitam, badannya warna putih, ada tulisannya telur Luna, ukurannya segini, wet border marker, nah, ukurannya segini. Nah, sekarang teman-teman silahkan membayangkan spidol. Nah, pasti spidol yang ada di bayangan teman-teman itu berbeda, ya. Kecuali teman-teman tadi melihat video saya. Nah, itulah yang disebut dengan secondary quality, ya. Jadi kualitas spidol yang ada di pikiran dengan kualitas spidol yang ada di kenyataan itu berbeda. Oke, yaitu berkaitan dengan empirisme. Jadi ada dua filsafat utama sih, yaitu idealisme dan empirisme. Keduanya sebenarnya banyak sih yang beririsan, sebagian percaya dan sebagian tidak, ada yang menggabungkan keduanya dan seterusnya. Ya, kisah tesis dan antitesis dari keduanya ini sudah sangat banyak karena berlangsung sudah sangat lama. Yang sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas di sana, di filsafat Yunani maupun filsafat Barat, perkembangannya seperti apa berkaitan dengan kenyataan. Tetapi ya sudah ya jalan-jalannya. Kita kembali kepada Islam, bagaimana Islam memandang kenyataan. Yuk kembali. Nah, ini saya mengutip Ustadz Abdullah Sunono. Nasihat beliau sangat sederhana tapi cukup mengenai. Fungsi ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk berwisata pikiran. Ya, kita tahu ini itu memahami filsafat Barat, filsafat Timur, filsafat Yunani, tetapi apa yang ingin kita amalkan dari sana? Ya, kita berdebat soal Tuhan ada di atas, transenden atau imanen. Apakah itu akan mempengaruhi sholat kita? Apakah itu akan mempengaruhi bagaimana kita berzikir dan seterusnya? Itu yang patut untuk diperhatikan. Maka setiap kali mendapatkan ilmu, langsung dipikirkan, bagaimana cara saya mengamalkan ilmu ini. Ada satu ayat yang mungkin kita bisa merefleksikan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqan. Fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil ghurur. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah ya adalah benar. Maka janganlah kamu diperdaya oleh kemewahan hidup di dunia. Ya, sebenarnya di ayatnya itu wala tagurrannakumul hayatud dunya. Ya, jangan kamu diperdaya oleh kehidupan dunia. Cukup itu aja, nggak ada kemewahan. Dan janganlah setan wala yagurrannakum, dan janganlah setan menjadi
sebesar-besarnya penipu untuk berpeluang menyebabkan kamu terperdaya dengan kemurahan Allah. Lalu kamu lalai dan mendurhakainya. Pesan utamanya adalah fala tagurannakumul hayatad dunya. Jangan sampai kita diperdaya oleh dunia. Ya, kita melihat dunia itu seolah-olah realitas yang nyata. Ya, maka ada satu penyakit ya yang mungkin kita semua sudah sering mendengarnya, yaitu wahan, cinta dunia dan takut mati. Karena kita mencintai apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Ya, realitas yang ada di depan kita itu yang kita cintai. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Nah, tadi kita membahas berkaitan dengan berkaitan dengan tesis dan antitesis ya. Pertanyaan soal kenyataan dunia itu sudah dibahas bertahun-tahun, ratusan tahun sejak zaman Yunani sampai sekarang pun masih ada yang terus-menerus menjawab itu, berusaha menjawab itu. Nah, maka saya ingin mengutip dari kitab Kaifa Yubarrizul Qur'anul Hayah ya. Ini kitab yang saya rasa Mas Taki yang hadir di sini juga sering ngaji ini. Insyaallah beliau udah hatam. Ya. Kaifa Yubarrizul Qur'anul Hayah. Bagaimana kita bagaimana Al-Qur'an itu mengatur kehidupan kita. Kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Majid Muhammad Ali Al-Ghaili. Ya. Di bagian awalnya, di bab awal, itu saya akan membacakan bagian ini aja. Ya, al-babul awal al-insanu ma'rifah wal ata. Manusia itu memiliki pengetahuan dan juga peran. Nah, kemudian ini judul babnya. Mau saya kelihatan nggak ya? Nah, as'ilah ta'sufu bisyara. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering menjadi perdebatan. Jazidul insanu nafsahu fi hadhil hayati fayatasa'alu. Manusia itu mendapati dirinya di dalam kehidupan ini. Kemudian dia selalu bertanya-tanya. Man ana, siapa diri saya? Wa min aina ataitu, dan dari mana saya datang? Wa ila aina usiru, dan pergi kemana saya ini? Wa hal wajadtu sodafan au jadani khaliq. Apakah ada yang menciptakan aku? Wa limadza aujadani. Kalau ada yang menciptakan aku, ngapain dia nyiptain aku? Wa ma alaqati bima hauli. Terus apa hubunganku dengan sekitarku ini? Hubungan saya dengan kamera, hubungan saya dengan mic, ya, hubungan saya dengan keyboard. Ya, apa sih alaqahnya? Minnal kainas, dari ya segala sesuatu. Wa madza yuridu minni khaliqi, dan apa yang diinginkan kepada saya penciptaku itu ingin apa sih dari saya? Wa mal barnamaj alladzi yuridu an atsba'ahu. Kemudian program apa yang mau dibuat oleh pencipta yang ingin untuk saya ikuti? Ya, maksudnya apa sih jalan yang harus saya ikuti? Ila ghairi dzalik minal qadaya allati yuridu an yata'arrafu 'alaiha, ya, dan lain sebagainya. Suatu perkara yang kita semua sangat ingin tahu jawabannya. Ya. Loncat ya, bab kedua ini cuma membahas lawan katanya, kemudian langsung bagian ketiga. Artinya pertanyaan-pertanyaan ini sudah pernah dipertanyakan oleh manusia. Berusaha dijawab juga banyak. Gitu ya. Ada yang bilang yang menciptakan manusia itu siapa? Manusia itu lahir dari kotak Pandora, manusia itu lahir dari mana, Ya, pertanyaan itu sudah banyak yang berusaha menjawabnya. Padahal di antara pertanyaan-pertanyaan siapa saya, dari mana saya, kemudian mau ke mana saya, ada pertanyaan yang paling penting. Ya, yang saya garis bawah, yang saya kasih warna merah itu. Walakinna as-su'al al-a'maku wal aham. Ya, tetapi pertanyaan yang paling dalam dan paling penting sebelum pertanyaan filosofis itu semua, ada satu pertanyaan yang lebih penting, yaitu min aina nastaki al ijabat ala hadhil as'ilah. Ya. Kita akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu dari mana, gitu ya. Apa dari otak sendiri? Apa dari teman, ya? Apa dari Aristoteles, Plato, Socrates, ya. Siapa yang bisa kita percayai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Ya.
Sudah barang tentu ya, kita memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, pikiran. Kita juga diberikan indera. Ya, itu semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tanpa hidayah berupa petunjuk berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, itu akan susah. Kita mengingat kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala ya, menghancurkan action figurnya keluarga keluarganya ya. Ketika beliau, apa alasan beliau menghancurkan itu? Karena menurut Nabi Ibrahim kala itu tidak logis manusia menciptakan sesuatu kemudian memuja-mujanya. Ya, mereka yang mengukir, ayahnya Nabi Ibrahim itu kan yang membuat patung. Ya, dia yang membuat patung, dia yang mendirikan, kemudian disucikan, disembah-sembah sendiri. Ya, maksudnya apa? Nggak logis bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita juga melihat membaca di dalam Al-Quran kisah pencarian Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dengan akalnya, kemudian dengan panca inderanya, mencari siapa sih Tuhan yang benar-benar berhak disembah. Ya. Awalnya melihat bulan, melihat gunung ya, bulan lah, langsung bulan aja ya. Melihat bulan, ya. Dia tinggi, besar, ya jauh, bersinar, memberikan cahaya. Nah, saya rasa inilah Tuhan saya, ya masa pencarian ya. Dia sempat musyrik juga berarti. Tetapi itu adalah masa pencarian. Ini adalah menunjukkan bahwasanya pada waktu itu hidayah berupa nama atau petunjuk berupa siapa yang sebenarnya berhak disembah itu belum ada. Kemudian beliau sampai kepada matahari. Ternyata bulan tenggelam. Oh, Tuhan tidak mungkin tenggelam. Seharusnya Tuhan selalu hadir dan bisa stay selalu mengawal kita. Tetapi bulan tenggelam. Akhirnya muncullah matahari. Oh, matahari. Nah, matahari ini lebih terang, lebih besar, lebih bersinar. Nah, maka dialah Tuhan saya. Ternyata matahari tenggelam juga. Ternyata tidak ada yang bisa stay dan dijadikan andalan. Maka dari itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendeklarasikan diri. Deklarasinya apa? Saya akan menyembah Tuhan yang menciptakan itu semua, zat yang menciptakan itu semua. Nah, disitulah hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai. Zat yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu perkataan ini dalam kitab namanya Al-Aqaid An-Nasafiyah. Ya. Kitab ini awalnya tidak terkenal ya. Saya akan mengatakan kitab ini awalnya tidak terkenal. Sebelum penelitiannya Syekh Muhammad Naqib Al-Atas berkaitan dengan kitab ini. Beliau meliti kitab ini kemudian memberikan judul The Old Manuscript, ya, in Malaya. Ya, manuskrip paling tua berkaitan dengan akidah di Melayu. Jadi Aqaid Nasafiyah ini adalah kitab dari Melayu, entah dari Jawa, Sumatera atau Malaysia. Tapi yang jelas pengarangnya ini bukan orang Timur Tengah, tetapi dari Melayu. Pada waktu itu terjadi pergumulan, ya, atau perbedaan pendapat dari kalangan Sufis dan umat Islam. Sufis mengatakan, kalau Sufis itu kan dia skeptis ya, nggak ada yang pasti, semuanya itu relatif. Ya. Tetapi Aqaid Nasafiyah ini mengutip ini kalimat pertama yang ada di kitabnya. Haqaiqul asya'i sabitatun wal ilmu biha mutahaqqiqun khilafan li sufastoiyah. Haqaiqul asya'i sabitun. Hakikat dari segala sesuatu itu tetap, ya, tidak ada berubah. Hakikatnya Tuhan, alam ya alam, hakikatnya Tuhan ya Tuhan, ya. Esensi dari segala sesuatu itu ada dan wujud. Nah, tugasnya ilmu itu untuk memastikan mutahakkik, ya. Maka misalkan dulu sebelum kita memahami heliosentris, ya,
Heliosentris. Kita pahamnya itu geosentris. Bumi yang kita pijak ini adalah pusat dari tata surya. Ya. Kemudian setelah Galileo Galilei melakukan penelitian dan juga melihat, dia mengatakan bahwasanya Galileo Galilei kan ya. Mungkin ada orang sebelumnya, saya kurang tahu. Yang jelas berubah. Ada yang disebut dengan heliosentris. Ya. Bukan kita, tetapi matahari lah pusat tata surya. Meskipun akhirnya mendapatkan hukuman ya dari gereja. Tetapi apakah sebelum heliosentris itu ada, bumi benar-benar menjadi pusat dari alam semesta? Ya. Sebelum heliosentris itu ada, apakah bumi menjadi pusat dari alam semesta? Ya enggak kan? Ya tetap sebenarnya tetap heliosentris, cuma waktu itu ilmunya belum sampai ke sana. Nah, maka ada, kalau meme-nya yang mungkin kita lihat di TikTok ya atau di Instagram, media-media, lari ditemukan lari ditemukan 200 tahun sebelum Masehi gitu ya. Kemudian apa yang terjadi sebelum 200 Masehi? Ada maling gitu ya, cuma jalan gini doang. Atau tangga ditemukan tahun ya berapa ratus tahun sebelum Masehi gitu. Apa yang terjadi sebelum itu? Orang loncat dari atas ke bawah gitu ya. Nah, enggak seperti itu ya. Meskipun sebelum ditemukan, itu ilmunya yang ditemukan, tetapi hakikatnya ya tetap ada, sudah seperti itu. Apakah ketika atom ditemukan itu atom enggak ada? Sebelum atom ditemukan itu enggak ada. Atom itu ada ya, cuma belum didefinisikan ilmunya. Maka tugas ilmu itu mutahakik. Nah, hakikatnya sudah ada dan tetap dari sejak dulu. Itulah makna dari ilmu dan kebenaran yang ada di Aqaid Nasofiyah. Ini berbeda dari pandangan Sufastoiyah atau kaum sofis yang memandang bahwasanya tidak ada yang namanya kebenaran mutlak ya. Karena semuanya itu relatif bagi dia. Bagaimana kita memahami siapa Tuhan kita kalau orang segala sesuatu di dunia ini bisa saja berganti-ganti menurut mereka. Nah, mereka tidak bisa membedakan antara mana yang ilmu dan mana yang hakikat. Maka dimensi alam menurut Islam, kepencet share screen-nya hilang kah? Sebentar. Saya izin share screen lagi, mohon maaf ini agak loading. Ya, maka dimensi alam ya, menurut Islam itu juga memiliki konsep dalam memandang alam semesta. Ya, udah. Nah, alam dalam pandangan Islam itu jauh melampaui alam fisik, alam yang bisa disentuh. Kita percaya adanya hal-hal yang gaib, makanya dia ada di surat Al-Baqarah bagian pertama. Ya, ini untuk menunjukkan pada manusia bahwasanya ada hal yang juga lebih penting, lebih jauh daripada alam yang sekedar kita sentuh ini, gitu ya. Orang sibuk memahami bagaimana perbedaan. Ini saya contoh praktek langsungnya, yaitu berkaitan dengan sex and gender. Ya. Orang pasti akan menyentuh langsung ranah seksual dan gender itu melihat dari fisik. Gitu ya. Ada fisik, ada jiwa. Padahal itu semua jauh daripada itu sudah ada. Kita melihatnya juga sebagai ruh, sebagai jiwa yang bukan hanya sekedar fisik saja. Ya, maka alam dalam pandangan Islam itu jauh melampaui alam fisik yang ada. Kita mengetahui pohon itu ada, tetapi dalam pandangan jauh secara Islam, alam semesta itu tidak sekedar ada, tetapi dia bertasbih juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu hati itu apa? Hati itu liver. Tetapi kalau kita mengatakan saldo miroka, tanya hatimu, atau istafti kolbak ya, tanyalah pada hatimu. Atau apakah teman-teman akan ketok-ketok perut kemudian menanyakan, hati, ini saya harus seperti apa ya? Kayak Buzz Lightyear di di Toy Story. Ya nggak gitu juga gitu ya. Karena ada alam fisik dan jauh di luar alam fisik ada yang lebih gaib daripada itu. Maka Islam memahami alam itu menjadi dua, yaitu alam al-mulk wa syahadah, ya yang kita lihat dan yang kita saksikan ini. Kemudian al-malakutu wal ghaib, ya, alamnya malaikat dan hal-hal yang gaib.
Ya, kedua alam ini ada di dalam manusia dan juga ada di sekitar kita. Kita mempercayai keduanya dan juga eh, apa namanya cukup cukup memahami saja alam ini ada dua. Soal bagaimana kita melakukan penelitian berkaitan al malakut wal ghaib, ini juga sudah disampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya yas'alunaka kanir ruh, ya, pertanyaan yang ditujukan kepada Rasulullah, ya. Mereka bertanya tentang ruh, ya. Qala ilmu, saya takut lupa, ya. Saya takut lupa ayatnya, takut salah. Tetapi jawabannya intinya seperti ini. Bahwasanya pengetahuan tentang ruh itu ada di Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman di sini lebih hafal, ya. Dan yang tahu itu cukup sedikit, yang kita ketahui itu cukup sedikit, dan yang sedikit itulah yang cukup tahu, ya. Nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah dilebih-lebihkan, ya, nggak usah diceritakan lagi, ya. Yang sedikit itu yang menjadi pegangan kita mengetahui alam gaib. Ya, nggak usah diceritakan bersinggungan, kemudian ketemu jin dan seterusnya, dan itu, ya. Yang penting kita tahu bagaimana kita memandang alam syahadah dan alam gaib. Maka alam ini juga ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini saya ingin memberikan satu pandangan, yaitu apa yang disebut teleological argument. Teleological argument. Sebenarnya saya ingin memasukkan di slide, ya, cuma waktunya nggak cukup tadi, kepepet. Nah, ini udah 20 slide gitu. Nah, apa itu teleological theory, argument? Bagaimana kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta? Ini nanti perdebatannya ada di kausalitas hukum alam, ya, yang ditulis oleh Ustadz Hamid Fahmi Zarkasi. Itu ada bukunya saya. Tapi teman-teman cari di internet juga ada, karena itu tesis, ya, S2. Kausalitas hukum alam Ustadz Hamid Fahmi Zarkasi. Ya, pokoknya itu berkaitan dengan perdebatan bagaimana alam dan Tuhan itu berkaitan. Ya. Kalau kita menganut pandangan awalnya, nih bunyinya kayak gini. Allah Subhanahu wa taala itu ada, Tuhan itu ada. Kenapa Tuhan itu ada? Karena apa buktinya Tuhan itu ada? Buktinya adalah kita. Nah, kita ini, alam semesta ini adalah bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Nah, Imam Ghazali menjawab nih, jawabannya cukup lucu juga nih. Terus kalau kita nggak ada, emang Tuhan itu nggak ada. Ayo. Kalau kita nggak ada nih, kalau dunia seisinya manusia nggak ada, emang Tuhan itu juga nggak ada. Masa Tuhan membutuhkan kita untuk menjadi barang bukti bahwa Tuhan itu ada? Ayo lo. Coba perdebatannya kayak begitu ya dulu. Terus akhirnya ya tahu ya bagaimana kedua ulama filsafat dalam Islam ini saling berargumen sehingga ada tahafut dan seterusnya, yang cukup menarik untuk diikuti bagi teman-teman yang tertarik dunia pemikiran. Tapi saya lebih pro ke Imam Al-Ghazali sih, jadi teman-teman monggo sih pro yang mana. Saya sendiri pro Imam Ghazali. Beliau mengatakan bahwasanya kausalitas itu mutlak milik Allah. Artinya adalah kita ini hanya hukum sebab akibat yang ada di dunia ini itu bukanlah suatu realitas yang mutlak, suatu hubungan yang mutlak. Ya, kuasa keputusan sebab dan akibat itu mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saya memukul kaki, gitu. Belum tentu itu sebab. Belum tentu akibatnya taki sakit. Mungkin taki punya barokah atau apa gitu, yang dia tidak bisa merasakan sakit atau apa. Allah Subhanahu wa taala berkehendak taki tidak merasa sakit. Atau seperti kisah Nabi Ibrahim, hukum sebab akibatnya manusia dibakar sudah pasti mati. Tetapi ya, karena karena hubungan sebab akibat itu adalah mutlak milik Allah, maka Allah menghendaki api itu untuk menjadi dingin. Ingat, apinya yang dingin, bukan Nabi Ibrahimnya yang anti api. Apinya yang dingin. Nah, itulah yang dilakukan, yang menjadi
cara kita memahami dunia ini. Ya. Bahwasanya alam ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah barang mutlak wujud Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Tetapi kita semua hanya wajib beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga meningkatkan keimanan kita dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini mahal. Maka dari itu jangan disia-siakan. Ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala panca indera, akal, ya. Kita juga diberikan ilmu. Itu adalah bagian dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu perkataan mahfuzat yang saya rasa cukup bagus bagi kita untuk menutup pertemuan kita. Mungkin dilanjutkan diskusi ya. Manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya, manis dada ilman walam yasdad hudan, tetapi petunjuk ya kepada dirinya itu tidak bertambah, dia tidak semakin beriman kepada Allah, lam yasdad minallahi illa bu'dan, maka dia tidak akan menambah apa-apa. Ilmunya itu tidak menambah apa-apa bagi dia, kecuali hanya jarak yang semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang berilmu kalau dia tidak percaya pada Allah itu lebih berbahaya daripada orang yang tidak percaya pada Allah tetapi belum berilmu. Dia masih bisa kita kasih tahu mana yang benar. Sedangkan kalau orang sudah punya ilmu kemudian dia menentang itu bisa lebih jauh. Ya sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Mungkin itu sedikit apa yang saya sampaikan. Diskusi baik yang mungkin lebih asik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi yang sangat menarik dari Mas Evan, dari Ustadz Evan. Mulai dari pemikiran-pemikiran Yunani, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kemudian membuat kita benar-benar berpikir. Dan kemudian tadi diakhiri dengan bagaimana cara Islam tentang realitas. Selanjutnya mungkin forum diskusi, kami beri kesempatan 3 pertanyaan untuk yang ingin bertanya. Mungkin silakan bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Monggo yang mau bertanya. Oh ya, Amar Arus, kami persilakan. Baik ya, langsung aja ya ini Mas ya. Ya langsung, nanti langsung dijawab sama Ustadz Evan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Evan ya. Ini nanti lebih ke arah diskusi aja ya. Nah ini kan di sini kan kondisi sedang pandemi ya. Ya saya berdoa semoga teman-teman yang ikut majelis taklim ini ya Allah berikan kesehatan, berikan kesembuhan bagi yang sakit, berikan kekuatan, kesabaran dan juga perlindungan selama pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Ini Ustadz Evan ya. Jadi nanti ini sharing aja. Jadi ini, saya tuh termasuk cukup senang juga ya dengan majelis-majelis keilmuan yang tadi kata Pak Ustadz Abdullah Sunana ya berwisata pikiran ya. Jadi menjadi banyak tahu gitu kan. Tapi ya pertanyaannya kembali lagi ilmu itu untuk apa itu kan. Memang hakikatnya ilmu untuk beramal ya. Bahkan dikatakan barang siapa yang ilmunya itu tidak menambah keimanannya itu berarti ada yang salah dengan ilmunya. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan atau diskusikan itu ini ya sebenarnya terkait mayoritas tadi ya yang masyarakat pada umumnya yang kemudian melihat ilmu ya kita belajar dari SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah itu kan entah kuliah selesai atau enggak selesai itu kan. Nah, ini ada hal yang ingin saya sampaikan adalah tadi terkait ilmu apakah
lagi-lagi ilmu itu hanya sebatas wisata ya. Jadi sebatas apa ya? Sebatas pengetahuan saja, nggak sampai ke ranah amal. Nah, inilah yang ingin saya tanyakan. Kenapa kok bisa sampai seperti itu ya? Maksudnya bagaimana kok budaya yang terbentuk itu kita melihat ilmu itu hanya sebatas, oh dia tahu ya kan, dia dia paham, dia bisa memahami dengan baik dan sebagainya. Bukan sampai ke ranah amal sebenarnya ya. Nah, kemudian itu yang pertama ya, jadi bagaimana kita melihat ilmu, karena jatuhnya adalah misalnya kayak ini, kasusnya itu di pemerintahan ya, kita PNS itu kan golongan yang harus sesuai dengan administrasi, sesuai dengan kepakaran, tapi lagi-lagi yang menjadi pemimpin, yang menjadi menteri itu bisa jadi dipilih bukan berdasarkan keilmuan gitu kan. Jadinya di satu sisi pemerintah itu juga sedikit menyalahi ini alur-alur keilmuan ya. Jadi dokter itu kan misalnya jadi pegawai itu harus linear dan sebagainya, guru dan sebagainya itu kan. Tapi kan ketika di atas menteri kesehatan itu kan, menteri apa pendidikan itu belum tentu mereka yang memiliki kapasitas di situ gitu kan. Nah, ini kan sedikit menyalahi juga ya tentang keilmuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait ini, terkadang ilmu yang diajarkan itu sesuatu yang besar gitu ya, maksudnya sesuatu yang wah gitu kan, sesuatu yang eee, materi yang berat sebenarnya. Nah, ini apakah, eee, bagaimana kemudian kita untuk mengamalkan itu bagaimana? Terkait ilmu-ilmu yang sebenarnya itu sesuatu yang di luar jangkauan kita gitu loh. Itu aja mungkin bisa ditangkap ya, Afan, pertanyaannya ini. Gitu aja, Ustaz Evan, terima kasih. Syukron jazakumullah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Omar Harus. Kami persilakan tuh Ustadz Evan menjawab. Baik, ya menarik sekali ya pertanyaannya. Ya, yang pertama mungkin mari kita semua berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di manapun kita berada. Kemudian yang kedua, mayoritas ilmu sebagai wisata pikiran. Sebatas dia tahu paham tapi tidak sampai ke ranah amal. Ya, bukti nyatanya adalah pemerintahan. Ya. PNS dilihat kepakarannya, ya, sedangkan birokrasi di atasnya ya kepentingan. Gitu. Nah, maka bagaimana ini apa namanya masalahnya ada di mana? Ya inilah yang disampaikan siapa ya? Saya cuma tahu judul bukunya, tetapi saya lupa penulisnya. Judul bukunya itu The Depth of Expertise. Ya. Mungkin nonton tahu di sini bisa tulis di kolom chat ya. The Depth of Expertise yaitu matinya kepakaran, di mana ya dunia ini semakin unik perjalanannya. Ketika orang mendalami, memakari sesuatu, dia jatuh kepada ruang lingkup yang sangat sempit. Gitu. Sedangkan mereka yang tidak memakari apa-apa, ya mungkin dia berhasil membangun jaringan, akhirnya ya apa namanya, bahkan bisa menguasai segala lini. Gitu. Nah ini yang sebenarnya juga menjadi tonggak awal pendidikan. Ini akan menjadi landasan filosofi dalam pendidikan ya, landasan ini Mas Amar yang menanyakan kan kebijakan pendidikan. Ya. Bagaimana nih? Bagaimana filsafat pendidikan kita memahami ilmu itu mana yang penting, mana yang perlu menjadi landasan dan mana yang nanti diamalkan seperti itu. Nah, kalau saya melihatnya dari perspektif pribadi. Ini terjadi lantaran kita dalam memahami ilmu itu sudah salah dari awal gitu ya. Maksudnya menurut saya ya. Karena kita melihat ilmu itu ya sebuah upaya untuk kita bisa melakukan pekerjaan, mendapatkan kehormatan, kemudian bisa lulus ya, memahami fase kehidupan yang menjalani fase kehidupan yang sudah ada di masyarakat. Padahal orientasinya bukan ke sana. Orientasi utama di dalam ilmu itu ya beramal untuk ridha Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu menurut saya yang mungkin menjadi poin ya. Nah, kemudian dalam ranah pemanfaatannya juga tidak diperhatikan gitu. Misalkan kita butuhnya yang akan menjadi birokrasi itu sekian, tetapi yang dididik itu lebih banyak lagi dan seterusnya. Lantas bagaimana solusinya? Nah, pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga itu menurut saya solusinya sama. Ya, pertanyaan ketiga kan ilmu yang diajarkan itu ada yang sebagian sangat besar dan wah. Gitu. Misalkan kita belajar soal tata negara, gitu. Atau kita belajar soal intelijen dan seterusnya. Tetapi kan kita nggak jadi apa-apa. Saya cuma guru SD atau apa. Nah, apakah ilmu itu perlu untuk saya amalkan? Ya perlu. Ya. Bagaimana cara mengamalkannya? Pertama ya diwariskan. Ya, diwariskan. Misalkan saya punya teman gitu ya, saya sampaikan kepada teman, atau saya, kalau Mas Amar ini kan guru ya, disampaikan ke murid-muridnya. Apakah akan diamalkan oleh murid-muridnya? Nah, kalau misalkan tidak diamalkan, ada fungsi ilmu kedua, yaitu bisa menjadi hikmah bagi orang-orang lain. Ya. Maka saya suka ada di satu universitas yang ada di Ponorogo sana itu nama nama tagline universitasnya itu Fountain of Wisdom, nah, yaitu sumbernya hikmah. Ilmu itu kalau tidak bisa kita amalkan, hanya berputar-putar di sekitar kita, setidaknya itu bisa menjadi hikmah, diambil pelajarannya, sehingga dia menambah keimanan, ya. Ditafakuri, ditadaburi, dan seterusnya. Al-Quran misalkan, di dalam seluruh ayat-ayat Al-Quran itu kan ada sejarah. Ya. Apakah sejarah itu bisa diamalkan? Ya, kan nggak bisa. Tetapi bagaimana cara kita memanfaatkan ilmu sejarah? Ya kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran dari sana. Sehingga nanti kita bisa ambil kesimpulan, oh sudah pernah kejadian seperti ini, jangan sampai diulangi. Sudah pernah kejadian seperti ini, jangan diulangi. Pun dengan ilmu-ilmu yang lain, gitu ya. Kita memahami tata negara, demokrasi seperti ini, atau kita memahami tadi ya filsafat, apa fungsinya kita memahami filsafatnya Plato, bagaimana kalau baca bukunya Republiknya Plato, ini nggak ada poin-poinnya. Buat teman-teman yang suka baca buku pelajaran nggak bakal suka baca bukunya Republik ya. Karena dia isinya cerita ya, dialog. Nah, dialog ini kita analisis, kita ambil pelajaran di dalamnya. Kita buat poin-poin sendiri gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pendapat yang lebih bagus, saya rasa juga boleh berpendapat. Mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz Evan atas jawabannya. Mungkin dari Amar Arus, apakah ingin dilanjutkan atau sudah cukup? Baik, saya kira sudah. Kemudian kami misalkan untuk penanya yang lain. Monggo, kalau ingin menyampaikan pertanyaan. Atau sedang menyiapkan pertanyaan. Mungkin. Atau Husnul dan saya, kalian peserta semua di sini sudah cukup paham ya tentang bagaimana Islam memandang realitas. Jadi udah mantap ya ilmunya. Oh, kami ulangi lagi mungkin yang ingin bertanya, ingin menyampaikan pertanyaan. Masih ada kesempatan.
Saya kira peserta semua sudah cukup dengan pembahasan yang telah disampaikan tadi. Karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sebelum ditutup kami minta closing statement dari Ustadz Evan sebelum penutupan. Monggo. Baik. Apa yang disampaikan ini, yang saya sampaikan tadi hanya sebagian kecil ya dari pergulatan pemikiran yang ada di depan kita. Saya rasa kita cukup perlu untuk mulai membaca lebih banyak lagi, memahami lebih banyak lagi. Apalagi teman-teman FIS ya, yang saya rasa banyak forum diskusi, banyak forum debat dan seterusnya. Jangan sampai tertinggal ya berkaitan dengan pemikiran Islam dan seterusnya. Dibilangin Tuhan tidak ada, diam. Dibilangin Tuhan ini diam dan seterusnya. Ya, mulai untuk mencoba memahami dan betul. Meskipun saya yakin teman-teman akan percaya, teman-teman pasti akan tetap berpegang teguh dalam Islam. Tetapi kalau tidak bisa menyampaikan, ya, karena perdebatan pemikiran yang menurut teman-teman terlalu tinggi, ya jangan sampai. Maka bisa kita mulai dengan forum-forum kecil seperti ini, diskusi seperti ini. Ya, harapannya itu tetap semangat ya, kajiannya diselenggarakan lagi dengan pemikiran yang mungkin topik yang lebih menarik ya, pembicara, pemateri yang lebih keren. Insya Allah banyak yang berkaitan dengan pemikiran. Mungkin itu semangat melanjutkan perjuangan dakwah dimanapun teman-teman berada. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanul inayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah telah kita laksanakan kajian yang sangat menarik tadi tentang realitas dan bagaimana Islam memandangnya. Mungkin langsung saja kita akhiri karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.55. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Hadza minni afan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.